Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk proses penyusunan buku besar dari CV Raunjaya ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan untuk mengerjakan jurnal khusus dan jurnal umum ya. Jadi untuk menyusun buku besar ini yang pertama silakan kalian buatkan untuk format buku besarnya ya. Di sini ada tanggal, keterangan, debit kredit ini untuk posting. Kemudian ada kolom saldo. Oke, buatkan untuk buku besar seluruh nama akun ya. Untuk nama akunnya bisa kalian lihat di daftar saldo, di daftar akun yang ada di soal. Kalian buatkan untuk semua nama akun yang ada di daftar akun ini. Kalian buatkan semua untuk buku besarnya. Oke, setelah semua buku besar dari masing-masing akun ini kalian buat atau sudah kalian siapkan, maka langkah selanjutnya kalian fokus pada jurnal khusus yang sebelumnya sudah selesaikan. Silakan kalian buatkan rekap untuk masing-masing jurnal, mulai dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Kemudian kalian buatkan rekap untuk cash payment jurnal, untuk jurnal pengeluaran kas, dan rekap petty cash serta jurnal umum di sini. Oke, kalian buatkan untuk rekapitulasinya atau rekap dari semua nama-nama akun yang muncul di jurnal khusus tersebut. Kemudian kalian rekap dengan menggunakan kode akun dari masing-masing akun yang muncul di jurnal khusus ini. Oke, sekilas coba akan saya sampaikan mengenai bagaimana cara membuat data rekap ini. Jadi rekap ini digunakan untuk merekap atau mengelompokkan semua akun-akun yang muncul di sisi debit dan yang muncul di sisi kredit. Nah, untuk rekap nama akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit ini kita gunakan kode akun untuk mengelompokkannya. Oke, di sini di jurnal penerimaan kas, di sini ada 3 akun yang muncul, yaitu akun untuk 1101 ini adalah untuk akun cash in bank. Ya, kita ambil dari sini. Kemudian di sini muncul juga ada akun labor expense dan operasional bis expense ini. Nah, kemudian dari kode akun ini yang muncul ini kita susun ke dalam rekapitulasi, kita susun berdasarkan kode akun terkecil. Di sini berarti kita masukkan untuk kode akun cash in bank dulu karena kode cash in bank ini adalah kode akun terkecil. Kemudian di sini kita masukkan untuk yang labor expense 61201, 61201 dan untuk akun operasional bis expense 61202. Kemudian untuk jumlah akunnya sendiri kita masukkan untuk cash in bank, kita ambil dari kolom total ini. Kemudian untuk yang labor expense atau yang kode 61201 ini kita ambil jumlah yang ini untuk kode akun dari labor expense. Dan untuk operasional bis expense untuk kode 61202 kita ambil dari jumlah operasional bis expense. Sehingga dengan 3 kode akun di sini ada total jumlah seluruhnya itu adalah 1.604.300.000. Kemudian di sisi kredit, di sini muncul akun ada unearned rent revenue. Di mana untuk kode unearned rent revenue itu adalah 21101. Kemudian di sini di kolom order muncul akun bank loan, order receivable dan rent revenue. Masing-masing kode akunnya ini. Ya, jadi ada 4 akun. Ada unearned rent revenue, ada bank loan, ada order receivable dan ada rent revenue. Oke, masing-masing kode akun ini yang mewakili dari nama akun masing-masing ini kita akan susun ke dalam rekapitulasi. Oke, kita masukkan sesuai kode terkecil di sini. Yang pertama di sini saya masukkan untuk yang 11201. Ini adalah untuk akun order receivable. Jumlahnya adalah 2.500.000. Ini kita masukkan 2.500.000. Terus kemudian 21101 ini adalah akun untuk unearned rent revenue, jumlahnya adalah 353 juta. Kita masukkan ke sini. Kemudian 22101 ini adalah untuk akun bank loan ini. Jumlahnya 1.200.000, kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah rent revenue 41101. Jumlahnya adalah 48.600.000. Kita masukkan ke sini. Oke, kemudian setelah kode akun ini kita masukkan ke dalam data rekapitulasi sesuai dengan sisinya ya. Di sini ada 4 kode akun di sisi debit, ada 3 kode akun di sisi debit dan ada 4 akun di sisi kredit. Sehingga jika kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya, totalnya di sini adalah sama, yaitu 1.604.300.000. Oke, ini untuk menyusun rekapitulasi dari cash receipt journal.
Kemudian kita masuk ke cash payment journal di sini. Oke, dilihat di sini untuk cash receipt journal di sisi debit itu ada akun labor expense yang kode akunnya adalah 61201. Kemudian di sini ada wages and salaries, di sini wages and salaries payable. Kemudian ada lagi di sini operational bis expense, ada prepaid expense, ada bank loan, ada interest expense dan seterusnya. Ini seluruh kode akun kita susun di sisi debit di sini. Oke. Urutkan sesuai dengan kode akun terkecil. Nah, apabila ada kode akun sama, misalnya di sini ada operating bis expense. Di sini muncul berapa kali? 1, 2, 3 di sini. Masing-masing jumlahnya adalah untuk operational bis expense itu ada 15 juta. Kemudian di sini ada operational bis lagi 25 juta. Kemudian muncul kembali operational bis expense 31 juta. Nah, jika ada satu kode jika ada kode nama akun ya muncul berkali-kali, maka di sini kita masukkan satu kali saja. Di sini untuk kode akunnya adalah 61202, di sini sama 61202, ini juga 61202. Kita masukkan sini 61202. Totalnya di sini adalah 71.500.000. Ini 71.500.000 ini adalah akumulasi dari 15 juta ditambah 25.500.000 ditambah 31 juta sehingga didapat nilai 71.500.000. Ini jika ada nama akun muncul berkali-kali. Jadi cukup tuliskan satu kali, kemudian untuk totalnya ini kita jumlahkan jumlah dari akun tersebut yang muncul di situ. Oke, ini sisi debit. Di sini muncul ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 akun muncul di sisi debit. Oke, kode akun ini kita susun secara berurutan mulai dari kode terkecil di sisi debit. Oke, lalu nilainya ambilkan dari nilai masing-masing kode akun di sini yang muncul. Ya, seperti itu. Kemudian di sisi kredit, di sini muncul akun cash in bank. Oke, kode akunnya 1101. Dan kemudian di sisi kredit, di sisi order, di sini ada prepaid expense muncul 3 kali. Sehingga di sini di sisi kredit itu hanya muncul 2 akun. Kode cash in bank dan kode prepaid expense. Nah, untuk prepaid expense ini adalah akumulasi dari total seluruh akun prepaid expense di sini. Kita masukkan ke sini. Oke, sehingga jika sudah dimasukkan untuk sisi debit dan sisi kreditnya, kalian jumlahkan semua sisi debit dan sisi kredit, maka jika jurnal kalian menyusunnya benar, maka otomatis untuk total sisi debit dan sisi kredit pastinya di sini jumlahnya pasti sama. Di sini 1.350.750.000. Itu untuk cash payment journal. Kemudian untuk petty cash. Oke, di sini di petty cash muncul ada 4 akun. Oke, di sini ada satu akun muncul 2 kali, yaitu untuk office supplies. Oke, di sini muncul 2 kali sehingga kode akunnya pun sama 11301. Oke, muncul 2 kali maka jumlahnya kita ambil 850 ditambah 925. Muncul di sini totalnya 1.775 untuk kode akun 11301. Nah, untuk 61103, 61104 dan 61203 ini jumlahnya kalian ambil dari total ini. Nah, ini di sisi debit muncul 4 kode akun atau muncul 4 akun. Di sisi kredit itu hanya 1 akun, yaitu akun petty cash, yaitu kodenya 11102. Totalnya adalah 3.800.000. Sehingga untuk sisi debit dan sisi kreditnya di sini jumlahnya sama. Oke, begitupun dengan jurnal umum. Oke, di jurnal umum sama, kita di sini muncul untuk rekapitulasi muncul di sisi debit hanya ada 1 akun, yaitu 21101, yaitu nama akun unearned rent revenue. Di sini kalau kita lihat, kita perhatikan di sisi debit hanya ada 1 akun, unearned rent revenue. Di sisi kredit, di sini ada 2 akun, rent revenue dan other revenue. Di sini rent revenue muncul 3 kali, other revenue muncul sekali. Makanya di sini di sisi kredit untuk rent revenue atau 41101 totalnya adalah 334 juta di sini. Kalau kita jumlahkan di sini untuk rent revenue 82.500.000 ditambah 115.500.000 dan ditambah 136 juta, di sini didapat 334 juta rupiah. Sedangkan yang 500 ini adalah untuk yang akun other revenue. Oke, itu cara menyusun
data rekapitulasi untuk jurnalnya. Oke, selanjutnya jika semua jurnal ini sudah dibuatkan data rekapitulasi, maka kita akan coba memulai untuk menyusun buku besar. Oke, cara menyusun buku besar ini cukup mudah. Yang pertama, kita harus input saldo awal dari masing-masing buku besar ini. Nah, untuk saldo awal dari masing-masing buku besar ini bisa kita ambil dari soal. Ya, kita ambil dari soal yang di situ ada daftar saldo 30 November, berarti yang ini. Ini adalah daftar saldo awal. Nah, daftar saldo awal ini akan kita masukkan ke dalam buku besar sesuai dengan nama akunnya dan saldonya. Ya, di sini di buku besar kita masukkan, misalnya di sini ada saldo cash in bank, saldo awal cash in bank di sisi debit 365 juta. Kita masukkan di buku besar untuk cash in bank itu adalah 365 juta rupiah di sisi debit. Oke, tanggalnya tanggal 1 karena di sini saldo awal, maka di sini kita buatkan tanggal 31. Keterangannya dari balance, artinya dari trial balance kita ambil sumber datanya. Kemudian karena saldo kalian langsung masukkan di sisi kolom saldo, jangan dimasukkan di sisi debit kredit di sebelah kirinya nih. Ya, karena saldo awal kalian langsung masuk ke kolom saldo. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan saldo awal untuk petty cash. Di sini ada di sisi debit yaitu 10 juta. Kalian masukkan di sini. Oke, tanggalnya dan keterangannya sama, tanggal 1 balance. Oke, di sini karena saldo awal dan sini inisialnya TB. Kemudian langsung ke kolom saldo. Oke, tadi untuk petty cash itu ada di saldo di sisi debit. Kita masukkan di sisi debit seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ada order receivable. Ada saldo di sisi debit yaitu 2.500.000. Kita masukkan di buku besar untuk order receivable. Kita masukkan di sisi debit seperti ini. Ya, seperti itu kira-kira untuk menginput saldo awal. Cukup mudah ya. Jadi untuk yang sisi debit kalian masukkan di buku besar di saldo debit. Jika di sini saldonya ada di sisi kredit seperti akumulasi depreciation office building, ini di sisi kredit, kalian masukkan juga di sisi kredit ya, seperti ini akumulasi depreciation building di sini misalnya depreciation expense kode 1 tadi ya, akumulasi depreciation building kode 1 tadi ya. Ya, di sini misalnya. Oke, ini kita masukkan di sini ya. Kita masukkan sebagai saldo awal di sini di sisi kredit 13.100.000 karena di sini dia statusnya ada di sisi kredit. Oke, lakukan seperti itu. Jumlah semua kalian masukkan saldo awalnya dengan cara yang sama. Yang debit kalian masukkan debit, yang kredit kalian masukkan di sisi kredit sebagai saldo awal seperti ini.
Ya, jika seluruh saldo awal dari masing-masing akun ini sudah kita masukkan semua ke dalam buku besar ya, jika semua ini saldo awal ini sudah kalian masukkan semua ke dalam buku besar, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba mulai posting dari jurnal khusus ini. Oke, untuk posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar ya ke sini, kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi yang tadi kalian buat di situ. Oke, perhatikan di sini cara posting ke dalam buku besar dari jurnal khusus ke dalam buku besar ini cukup mudah. Yang pertama misalnya dari data rekapitulasi ini sudah menggambarkan seluruh data akun yang muncul di jurnal khusus ini. Jadi cukup kita berpatokan pada data rekapitulasi yang ada. Di data rekapitulasi di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, di sini di sisi debit muncul 3 akun. Di sisi kredit muncul 4 akun. Nah, akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit ini akan coba kita posting ke dalam buku besar. Oke, yang pertama kita akan coba posting dulu data akun yang muncul di sisi debit. Oke, di sisi debit di sini ada akun yang pertama adalah 1101. Ini adalah untuk akun, kita lihat di buku besar, kita cari untuk kode akun 1101. Ternyata ini adalah untuk akun cash in bank. Oke, jadi cara memposting atau mencatat dari jurnal khusus ke dalam buku besar, ya kita cari dulu data akunnya, kode akunnya di sini di buku besar. Setelah ketemu baru kita masukkan di sini. Kita catat di sini. Oke, tanggalnya untuk posting atau pencatatan posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar kita gunakan tanggal 31. Kemudian keterangannya itu diisi sumber jurnalnya. Di sini karena kita memposting dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, maka di buku besar kolom keterangan ini kita kasih keterangan cash receipt journal karena sumber jurnalnya adalah cash receipt journal. Oke, cash in bank di cash receipt journal tadi muncul di sisi debit. Untuk kode akun 1101 muncul di sisi debit. Makanya kita letakkan di sini di buku besar kolom debit kredit kita letakkan di sisi debit. Jadi kolom debit kredit yang pertama ini adalah kolom untuk posting atau pemindahan dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Kita masukkan dulu di sisi debit dan di sisi kredit di sini. Oke, setelah kita masukkan atau kita posting ke dalam buku besar, baru kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo cash in bank itu di sisi debit 365 juta. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas di sisi debit 1.582.725. Di sini status saldo debit ya ketemu dengan hasil posting debit. Debit ketemu debit berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi debit. Ya, jika sumber saldonya dengan hasil posting sama, maka kita jumlahkan. Jika berbeda, misalnya di sini ada posting di sisi kredit, karena debit ketemu kredit berarti dicari selisih saldonya, lalu letakkan di mana sisi saldo terbesarnya. Oke, seperti itu cara postingnya. Lalu kemudian di sisi debit muncul juga kode akun 61201. Kita cari 61201. Kode akun 61201. Berarti di sini adalah akun labor expense. 61201. Oke, kita masukkan tanggal 31, sumber jurnalnya adalah cash receipt journal, di sini CRJ. Oke, labor expense atau kode akun 61201 tadi ada di sisi debit di sini. Nominalnya adalah 7.250.000. Kita masukkan di sini di sisi debit 7.250.000. Oke, di sini kembali debit ketemu debit. Karena sama-sama di sini maka kita jumlahkan. Kita letakkan saldonya di sisi debit. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya ada akun 61202. Kita cari buku besar 61202. Ternyata di sini ada 61202 adalah akun operasional bis expense. Caranya sama, kita masukkan tanggal 31 keterangannya cash receipt. Di sini refnya adalah CRJ. Oke, sama untuk kode akun 61202 tadi ada di sisi debit untuk akun operasional bis expense. Oke, debit ketemu debit kita jumlahkan, kita letakkan di sisi debit. Oke, seperti itu. Itu untuk di sisi debitnya. Sekarang kita masuk di sisi kredit. Di sisi kredit ada 4 akun. Yang pertama untuk akun 11201. Kita cari buku besar 11201. Ya, berarti ini. Ini adalah akun order receivable. Oke, kita masukkan tanggal 31 cash receipt journal. Oke, untuk kode akun 11201 atau akun order receivable ini tadi ada di sisi kredit. Ya, ada di sisi kredit jumlahnya 2 juta
500. Berarti di sini kita masukkan ke dalam buku besar di sisi kredit jumlahnya 2.500.000. Oke, baru kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit 2.500.000. Kemudian ada posting dari jurnal penerimaan atau cash receipt journal itu di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit, berarti kita kurangi. Oke, 2.500.000 dikurangi 2.500.000 ketemunya hasilnya adalah 0, habis berarti. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada akun 21101. Kita cari akun 21101. Oke, berarti yang ini 21101. Nama akunnya adalah Unearned Rent Revenue. Kita masukkan tanggal 31 cash receipt journal atau CRJ. Nah, di sini untuk Unearned Rent Revenue di jurnal penerimaan kas ada di sisi kredit 353.200. Kita masukkan di sini di sisi kredit ya 353.200. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit ya, kemudian ada posting juga di sisi kredit. Oke, kredit ketemu kredit kita jumlahkan, saldonya letakkan di sisi kredit. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, di sini ada kode akun 22101. Kita cari 22101. Berarti yang ini. Ya, 22101 ini adalah akun Bank Loan. Ya, kita masukkan tanggal 31 cash receipt journal. Oke, untuk 22101 tadi ada di sisi kredit. Kita masukkan jumlahnya 1.200.000 di sini. Ya, di sisi kredit 1.200.000. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 10 juta. Ada posting dari jurnal penerimaan kan 1.200.000. Oke, kredit ketemu kredit kita jumlahkan. Kita letakkan di sini saldonya 1.210.000.000. Oke, yang terakhir di sini ada kode akun 41101. Kita cari kode akun 41101. Oke, berarti yang ini 41101 ini adalah akun rent revenue. Oke, kita masukkan di sini. Ya, tanggal 31 tadi 41101 ada di sisi kredit. Kita masukkan di posting di sini sisi kredit. Oke, lalu kita masuk kolom saldo, kita ketemu di sini kredit ketemu kredit, berarti kita jumlahkan. Ini ditambah ini. Kita letakkan di sini saldonya. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, cash receipt journal sudah selesai diposting ke dalam buku besar. Oke, sekarang lakukan untuk yang cash payment journal ya. Silakan kalian posting semua yang di sisi debit ini. Posting ke buku besar, yang sisi kredit juga sama ke buku besar. Cara postingnya tadi seperti yang saya contohkan di awal, sama dengan petty cash ya. Di sini muncul 4 akun dan 1 akun di sisi kredit. Kalian posting semua ke dalam buku besar. Yang terakhir ada di jurnal umum. Kalian posting ini ke dalam buku besar. Ini pun sama. Oke, setelah kalian posting ke dalam buku besar semua, maka kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya. Cash in bank menghasilkan saldo akhir 721.775.000. Untuk petty cash menghasilkan saldo akhir 10 juta. Untuk other revenue menghasilkan saldo 1.500.000. Untuk prepaid expense menghasilkan saldo akhir 43.200.000 dan seterusnya ini. Nah, setelah kalian menghasilkan atau mendapatkan saldo akhir dari buku besar ini, setelah adanya posting dari jurnal khusus ini, maka langkah selanjutnya dari hasil saldo akhir ini akan kita susun ke dalam neraca saldo 31 Desember 2021. Ya, jadi setelah menyusun buku besar ini selesai, penyusunan buku besar ini selesai, ya, dimana untuk menyusun buku besar tadi yang pertama adalah kalian lakukan dulu, kalian input dulu saldo awal dari masing-masing akun. Kalian bisa ambil yang ada di soal, ya. Kalian ambil di soal, kalian masukkan semua saldo awalnya ini. Oke, setelah kalian masukkan ke dalam buku besar, langkah selanjutnya adalah kalian posting semua data rekapitulasi dari masing-masing jurnal. Ya, baik itu dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, kemudian dari petty cash, dan yang terakhir jurnal umum. Kalian posting semua. Nah, setelah kalian posting semua ke dalam buku besar, hasilnya kira-kira seperti ini. Akan menghasilkan masing-masing saldo akhir dari buku besar untuk cash in bank, petty cash, dan seterusnya ini. Nah, setelah menghasilkan saldo akhir, baru kita akan menyusun neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Cara menyusunnya cukup mudah. Yang pertama, untuk kode dan nama akun, kalian tinggal memindahkan saja nama dan kode akun yang ada di masing-masing buku besar ini. Oke, kalian masukkan semua ke dalam neraca saldo ini ke sini. Ya, kita masukkan semua ke sini.
ya, mulai dari cash in bank sampai ke dalam akun other expense ini. Kalian susun berdasarkan kode akun terkecil, kalian susun. Oke, setelah nama dan kode akun kalian masukkan, baru kalian ambil saldo akhir dari masing-masing akun ini. Misalnya di sini cash in bank ada saldo akhir 721.775.000 di sisi debit. Oke, maka di sini kalian masukkan ke neraca saldo atau ke trial balance 31 Desember di sisi debit jumlah tadi 721.775.000. Kemudian yang selanjutnya untuk petty cash-nya, di sini saldo akhirnya 10 juta. Kalian masukkan ke neraca saldo 31 Desember di sisi debit 10 juta. Kemudian untuk yang selanjutnya ada other receivable, menghasilkan saldo 1.500.000 di sisi debit. Kalian masukkan di sini di sisi debit 1.500.000. Lalu ada prepaid expense, menghasilkan saldo akhir di sisi debit 43.200.000. Kalian masukkan di sini sisi debit 43.200.000. Kemudian selanjutnya untuk office supplies, saldo debit 1.900.000, menghasilkan saldo akhirnya 1.900.000. Kalian masukkan di sini 1.900.000. Oke, lakukan seperti itu terus, masukkan seluruh saldo akhir-akhir ini, ya, kalian masukkan ke dalam buku besar, ke dalam neraca saldo ini. Sehingga setelah kalian masukkan semua, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, setelah dimasukkan baru kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, di sini diperoleh nilai untuk debit dan kreditnya adalah 10.999.736.250.000. Oke, jadi seperti ini cara menyusun neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Cukup mudah. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.